Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vinka Lutfia Dwi Angelita, mahasiswi keperawatan dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang stunting. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Baik, teman-teman, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Khususnya bagi para orang tua yang memiliki balita. Sebenarnya, apakah itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai. Anak yang tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Di sini ada faktor penyebab stunting. Yang pertama ada asupan makanan tidak seimbang seperti berkaitan dengan kandungan zat gizi dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua, riwayat berat badan lahir rendah atau BBLR. Dan yang ketiga, riwayat penyakit. Nah, di sini ada diagram dari Maternal and Child Nutrition tahun 2004. Dalam diagram tersebut terlihat bahwa kekurangan gizi kronis atau pendek lebih dipengaruhi oleh faktor gangguan pertumbuhan pada masa janin, kekurangan asupan zat gizi mikro, dan kekurangan asupan energi dan protein. Sementara itu, gizi kurang akut yang sering disebut gizi kurang atau kurus lebih banyak dipengaruhi oleh faktor tidak cukupnya asupan gizi, terutama kalori dan protein dan infeksi penyakit. Tidak optimalnya pemberian air susu ibu merupakan salah satu penyebab tingginya infeksi pada bayi yang mengakibatkan kurang gizi loh, dan bisa menyebabkan kematian. Kekurangan gizi mikro di samping menyebabkan kekurangan gizi kronis juga, yang dapat menyebabkan disability dan meningkatkan risiko kematian. Nah, faktor-faktor kemiskinan, sosial, budaya, dan politik, meningkatnya infeksi penyakit, ketahanan dan pangan, dan tidak optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan merupakan faktor yang secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dan bisa berpengaruh pada keadaan gizi ibu hamil loh. Kekurangan zat gizi mikro, asupan energi yang rendah, dan tidak optimalnya pemberian air susu ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak stunting. Stunting mengakibatkan penurunan inteligensia atau EQ sehingga prestasi belajar menjadi lebih rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Dan bila nanti mencari pekerjaan, peluang gagal tes wawancara pekerjaan menjadi besar dan tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, yang berakibat penghasilan rendah dan juga tidak dapat mencukupi kebutuhan. Karena itu, anak yang menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek, tetapi pada kecerdasan juga, produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu, dari aspek estetika, seseorang yang tumbuh profesional akan lebih kelihatan lebih menarik dari yang tumbuhnya pendek. Stunting yang terjadi pada masa anak
merupakan faktor resiko meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif, dan perkembangan motorik yang rendahnya serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang. Nah, gagal tumbuh yang terjadi akibat kekurangan pada masa-masa emas ini akan berakibat sangat buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. Masalah stunting menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang, yaitu energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro. Di sini ada cara mencegah stunting. Cara mencegah stunting pada balita, berbagai upaya telah kita lakukan dalam mencegah dan menangani masalah gizi di masyarakat. Memang ada hasilnya, tetapi kita harus bekerja keras untuk menurunkan prevalensi balita pendek sebesar 2,9% agar target MDGs tahun 2014 tercapai, yang berdampak pada turunnya prevalensi gizi kurang pada balita kita. Dalam keadaan normal, tinggi badan tumbuh bersama dengan bertambahnya umur. Namun, pertambahan tinggi badan relatif kurang sensitif terhadap kurang gizi dalam waktu singkat. Nah, jika terjadi gangguan pertumbuhan tinggi pada balita, maka untuk mengejar pertumbuhan tinggi badan optimalnya masih bisa diupayakan ya. Sedangkan untuk anak usia sekolah sampai remaja relatif kecil kemungkinannya. Maka peluang besar untuk mencegah stunting dilakukan sedini mungkin. Dengan mencegah faktor resiko gizi kurang baik pada remaja, putri, usia subur, ibu hamil, maupun pada balita. Selain itu, menangani balita dengan tinggi dan berat badan rendah yang terjadi stunting serta terhadap balita setelah stunting agar tidak semakin berat. Kejadian balita stunting dapat diputus mata rantainya sejak dalam janin loh atau dalam kandungan dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Artinya, setiap ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizinya dan mendapatkan suplementasi zat gizi dan juga terpantau dengan kesehatannya. Selain itu, setiap bayi baru lahir hanya mendapatkan ASI saja ya ibu-ibu sampai 6 bulan. Dan setelah 6 bulan diberi makanan pendamping ASI atau MPASI yang jumlahnya dan kualitasnya itu cukup. Nah, bagi ibu nifas, selain mendapatkan makanan cukup gizi, juga diberi suplementasi zat gizi berupa kapsul vitamin A. Nah, untuk ibu nifas, selain mendapatkan makanan cukup gizi, juga diberi suplementasi zat gizi berupa kapsul vitamin A ya. Kejadian stunting pada balita yang bersifat kronis seharusnya dapat dipantau dan dicegah apabila pemantauan pertumbuhan balita dilaksanakan secara rutin dan benar. Nah, memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan, sehingga dapat dilakukan pencegahan terjadinya balita stunting. Nah, bersama dengan sektor lain, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana dan akses keluarga terhadap sumber air terlindungi, serta pemukiman yang layak. Dan juga meningkatkan akses keluarga terhadap daya beli pangan dan biaya berobat bila sakit melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Nah, di sini untuk kebutuhan gizi anak dari usia 1 sampai 2 tahun, laju pertumbuhan mulai melambat, tetapi perkembangan motorik meningkat. Anak mulai mengeksplorasi lingkungan sekitar dengan cara berjalan ke sana kemari, melompat, lari, dan sebagainya. Namun, pada usia ini,
Anak juga mulai sering mengalami gangguan kesehatan dan rentan terhadap penyakit infeksi seperti ispa dan diare. Sehingga anak butuh zat gizi tinggi dan gizi seimbang agar tumbuh kembangnya optimal. Pada usia ini, ASI tetap diberikan ya ibu-ibu. Dan pada masa ini diberikan juga makanan keluarga secara bertahap sesuai kemampuan anak. Variasi makanan harus diperhatikan juga ya. Makanan yang diberikan tidak menggunakan penyedap, bumbu yang tajam, zat pengawet, dan pewarna. Dari ASI, karena hanya ASI yang terbaik untuk buah hati Anda tanpa efek samping. Nah, sekarang lebih paham tentang stunting kan? Oke, sekian materi mengenai stunting dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.